Kristus mengatakan warga kerajaan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti Tanakh. Dalam hal ini adalah kitab Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi grace keluar daripada mulutnya. Dan kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat. Tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini. Nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati. Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak. Tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity, itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sebenarnya bukan deposito emas perak, kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu? Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Ya, orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart. And for the grace of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin iku sugih konco katanya, banyak temannya. Ini modalnya. A good name itu karakter. Sebab kita tahu karisma can bring you to the top, but only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal. Ketika saya memulai usaha saya, dan saya dulu bekerja di sebuah proyek real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa. Ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli bahwa leveransinya itu masih family boss. Saya tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah salah satu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja. Yaitu bersikap dengan baik. Bagaimana perkataannya menghasilkan yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Karena saya melihat wajah-wajah saudara yang penuh dengan sukacita walaupun tertutupi dengan masker. Tapi saya tetap percaya bahwa kita yang hadir di sini mengalami sukacita yang besar karena kita mau mengalami lawatan Tuhan. Amin. Amin. Oke,
Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa seluruh penyembahan kita hanya bagi Dia. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Sebab hanya Dia yang layak kita puja. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Kami bawa setiap jiwa kami. Kami mengangkat hati kami. Kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, kami meninggikan-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Oh, ya Ramashiki ya Ramamu. Kami datang padamu Tuhan. Yesus, haleluya Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarom ku cinta. Kaulah Raja kami, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari kita katakan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Kerinduan kami hanya datang padamu Tuhan. Kerinduanku hanya bagi-Mu Tuhan. Datang padamu Yesus. Allah mulia mawar syarom ku cinta. Kaulah Raja kami, Kaulah Rajaku, Kau sahabat kami dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari kita sama-sama katakan, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh
kekasih-kekasih Tuhan saja yang menyanyikan pujian. Kau melihat Tuhan setiap kami yang datang sore hari itu. Kami hanya datang menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali lagi, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap imanmu. Katakan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti. Tak seorang pun, tak seorang pun jua. Tak seorang pun. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau selama-lamanya. Yesus, Yesus, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu Yesus. Shikiara bara-bara pataka yara lamamu. Shikiara batakana masye. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Shikinana masanaramu. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus, Yesus. Shinara bara-bara mayana masanamu. Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi
Haleluya. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah, kita katakan haleluya. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada yang lain. Saat ini kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Saudara siap memuji Tuhan sore hari ini? Kurang semangat. Saudara siap memuji Tuhan sore hari ini? Katakan haleluya. Woo! Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan yang beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan sang pendakwa kita. Hanya Dia, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Dia Yesus, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamat. Dia bangkit dan hidup. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan dan masbuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, kota berlindungnya. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah, kita katakan woo! Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami hanya bagimu Tuhan. Kami buka setiap hati kami. Karena kami ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah seturut dan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan firman-Mu tertanam berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Yesus, kau tulus menerima. Engkau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau, oh Tuhan, yang Kau temukan di dalamku hidup. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan.
Biarlah kami boleh menikmati kasih Tuhan di tempat ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa bekerja atas kami. Baik kami yang juga mendengar secara online Tuhan. Kami dijamah, kami dilawat. Dan kasih Kristus memenuhi kami. Sehingga Tuhan tidak ada roh ketakutan. Sebab kasih itu mengalahkan ketakutan. Kami percayakan hari ini firman-Mu. Kami beritakan Tuhan. Sehingga menguatkan setiap kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati mendengar firman-Mu. Dan terlebih menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dengan hadirat Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sebelum dulu, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow, luar biasa. Shalom semuanya, silakan duduk. Siapa diberkati dengan pujian dan penyembahan hari ini? Wow, saya tadi menikmati sekali saudara. Sepertinya hati ini, kalau lagu-lagu di dunia itu bisa menyayat hati saudara. Tapi ini lebih daripada itu. Sampai roh kita ini dibangkitkan kembali. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Baik saudara, saya percaya bahwa kita akan terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan selagi masa akademi virus corona. Bahkan ada sebuah artikel mengatakan begini saudara. Kita akan terus berdampingan dengan virus corona. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, selama hidup kita pasti berdampingan dengan Tuhan. Tapi jangan takut saudara, selama hidup kita juga ada Tuhan yang mendampingi kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara, saya akan sampaikan tentang, yaitu begini saudara, bertumbuh dalam agape. Ya, kalau saudara, saya menyebut agape, artinya begini saudara, itu kasih Tuhan. Baik, saya akan perlihatkan kepada saudara bahwa di bulan ini, ya di bulan-bulan Februari ini saudara, kita ada dua momen yang sangat-sangat familiar, ya, sangat-sangat saudara bisa rasakan, yaitu pertama Valentine Days, tanggal 14 Februari biasanya saudara, dan itu biasanya dinyatakan ya dengan rasa cinta, kemudian ada orang kasih coklat, ya, ada orang juga mengirimkan kartu ucapan, kemudian ada orang juga merayakannya saudara. Dan nanti kita lihat bagaimana ternyata kita akan menemukan apa sih yang Tuhan mau. Sebab dunia sekarang sedang kabur tentang pemahaman kasih ini saudara. Kabur sekali. Dipikir saudara, kasih itu hanya sebatas dalam pemikiran mereka. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi apa yang dimaksud bertumbuh dalam agape ini. Selanjutnya, wah ini suka ya, angpau nalai. Haleluya. Imlek, tahun baru China, ya itu luar biasa sekali saudara. Dan ini filosofinya tentu saya sangat kagum dengan filosofi orang Chinese saudara, yang memang sangat tinggi sekali. Saya pernah katakan di sini saudara bahwa saya punya teman orang Chinese asli, ya, bisa bahasa Kuoi, Mandarin, bisa juga saudara menulisnya. Jarang kan orang bisa seperti itu. Nah dia katakan gini, Pak Herman, kalau Bapak mau belajar huruf China atau bahasanya, itu tidak akan habis seumur hidup. Tidak akan habis. Ngeri ya. Jadi saudara itu ada tingkatan dan tidak akan tercapai gitu saudara. Nah itulah filosofi orang-orang Chinese. Saya punya opa orang Chinese saudara, jadi saya harus juga memahami hal ini. Nah dalam tahun 2021 Chinese New Year ini saudara itu bertemakan tahun kerbau logam. Iya, saya baca saudara referensinya bahwa tahun ini orang akan lebih bekerja keras lagi, bekerja giat lagi, dan kemudian akan mencapai hasil-hasil yang maksimal karena sudah melewati masa-masa yang sulit. Jadi ini katanya tahun pemulihan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara jangan menolak ini, sebab ini kebenaran yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya saya pernah katakan begini saudara, seluruh kebenaran itu adalah milik Allah. Ya,
kebenaran semuanya itu milik Allah. Kalau ada kebenaran di dalamnya namanya benar, bukan baik ya. Kebenaran itu milik Allah. Nah, saudara, wow, ini suasananya ada bagi-bagi angpau. Kemudian ada makan bersama. Dan di sini saudara sama dengan hari Valentine, ya. Bagaimana warna merah itu mendominasi. Ya kabarnya saudara, warna merah ini warna keberuntungan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, itu ada juga bunga mewah. Ya, ini gambaran bunga-bunga yang seperti ini gitu ya. Saya beli ini cukup jauh saudara, di Singaraja. Di Jember saya tidak temukan, tidak temukan saya. Justru saya beli di Singaraja, ada jual, saya beli saudara. Ada di Singaraja. Nah, selanjutnya saudara, ini melambangkan bagaimana setiap tahun baru Imlek itu berganti musim, yaitu musim semi mulai muncul. Ya, dari musim dingin kemudian musim semi itu muncul bunga-bunga. Nah, ini melambangkan ada harapan baru ya di tahun 2021 dan kita sudah melewati 2020 mungkin dengan penuh perjuangan, dan saudara dan saya ada saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Oke, baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nah, kasih itu ada 4 menurut bahasa Yunani, yang memang bahasa yang melandasi perjanjian baru kita, yaitu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, itu yang pertama adalah kasih agape. Kasih agape yang adalah kasih tak bersyarat, cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tak dikasihi. Wah, ini. Kemudian filio adalah kasih yang biasa terjadi lingkungan persaudaraan, sahabat. Kemudian kasih ini muncul karena adanya suatu hubungan saudara atau sahabat. Oke, eros. Eros merupakan jenis kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan. Eros lebih sering digunakan untuk menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis. Itu tidak salah juga karena ada pernikahan. Kemudian ada storge, yaitu merupakan kasih mesra orang tua terhadap anak, dan sebaliknya storge merupakan hasil atau turunan dari eros. Oke, baik. Buah dari eros maksudnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kasih agape ini berbeda dengan 3 kasih yang lainnya. Ya, perhatikan saudara, bahwa ternyata begini saudara. Saudara dan saya tidak akan pernah menemukan kasih agape di dunia ini. Kasih agape hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan bisa ditemukan di dunia ini. Saya ingat bagaimana percakapan antara Petrus dengan Yesus. Waktu itu Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali saudara. Petrus hanya bisa menjawab, Tuhan, aku filia sama kamu. Tidak gampang saudara memperoleh kasih Kristus atau memperoleh agape ini. Tapi nanti kita akan belajar. Nanti kita akan punya kasih ini. Ya, walaupun tidak bisa kita temukan di tempat lain. Kita mungkin katakan, wah saya sudah punya kasih agape. Itu oleh karena Tuhan yang memberi, bukan karena usaha kita. Ya, nanti kita akan belajar. Oke, baik. Ayatnya saudara, kita akan lihat, kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 13 ayat 13. 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oke, 1 Korintus pasal 14 ayat 1 ada sepenggal kata yang mengatakan, atau kalimat mengatakan begini, kejarlah kasih itu. Saudara, apa maknanya ini saudara? Saudara, seperti tadi kita lihat dunia sekarang sedang membutuhkan kasih. Dunia sekarang saudara sedang merindukan, menginginkan kasih. Dari mana mereka temukan saudara? Mereka mencari Allah. Ternyata saudara mereka tidak menemukan. Nah, Tuhan saudara menganugerahkan kepada kita untuk berbagi kasih atau agape kepada orang-orang sekeliling kita. Sehingga begini saudara, mereka menemukan Tuhan melalui hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mereka menemukan Tuhan melalui kehidupan kita saudara, sebagai orang-orang percaya. Ingat saudara, ciri atau kesimpulan daripada Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itu intinya adalah kasih Allah, agape. Ya, itu yang harus kita tahu saudara. Oke, baik.
Selanjutnya, agape itu adalah kasih Allah. Agape adalah istilah Yunani yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah ini coba cek, ada tidak dalam diri kita? Kalau ada, luar biasa saudara. Tanpa batas, tanpa syarat atau unconditional love. Kemudian tidak pernah egois. Ya, cek saudara, sudahkah kita miliki? Atau hari ini saudara, kita sama-sama menemukan dan mulai belajar untuk menerapkan kasih ini. Sebab kita harus bertumbuh di dalamnya. Amin. Selama kita hidup, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Nah, jadi itulah yang Tuhan harapkan selama hidup kita, kita bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu melalui kasih. Yesus datang ke dunia ini saudara, karena apa? Yaitu menjalankan misi daripada Allah Bapa, yaitu menyatakan kasih kepada umat manusia. Amin. Nah, selanjutnya Efesus pasal 2 ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus apa? Dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, ini gambar orang-orang yang ini yang mau ditembak mati. Ini eksekutornya saudara. Ini saksi atau paling tidak hakim. Ini penggembira gitu ya saudara, kira-kira. Saudara, kita dulu seperti ini loh. Harus siap mati dihukum. Karena apa? Jahat. Jahat saudara. Saya bagikan kepada Angga. Sebentar lagi dia akan dibaptis. Puji Tuhan ya Angga ya, siap ya. Wow, beliau ini secara tiba-tiba datang saudara, kemudian merasakan kasih Kristus. Saya percaya kalau tidak ada Roh Kudus, kalau tidak ada kasih Kristus ada dalam kehidupannya, dia tidak akan datang di tempat ini. Artinya kasih Kristus sudah ada dalam kehidupan Angga. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah saudara, jadi kita ini sebenarnya layak dihukum. Coba ditimbang-timbang saudara. Berat mana kejahatan, bahkan sampai kita sudah bertobat, sudah lahir baru pun saudara, kita masih melakukan kejahatan. Tapi apa yang terjadi saudara? Waktu masa penghakiman saudara, Tuhan Yesus yang menjadi pembela. Ada penuntut mendakwa kita saudara, dan kemudian menuduh kita, kamu layak dihukum. Tapi Yesus katakan, sebentar Bapa di sorga yang menjadi hakim, aku sudah menebus dia. Aku yang dihukum, bukan orang itu. Wow, ini luar biasa saudara. Itulah kasih Allah. Siapa kita di hadapan Tuhan saudara? Kita benar-benar dihargai oleh Tuhan. Benar-benar berharga. Baik, kita akan masuk dalam poinnya. 1 Yohanes 4, ini ayat bacaan kita dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai yang ke-21. Saya bacakan buat saudara dengan cepat. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia ini. Kemudian ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Ayat 21 kita baca sama-sama, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Ya, ini ayat bacaan kita, dan nanti saya akan kupas ini saudara. Apa sih yang dimaksud dengan kasih Allah? Sehingga saudara, hari ini kita harus bertumbuh terus di dalam kasih, dan akhirnya bisa mengalahkan ketakutan. Ya, yang pertama yaitu agape atau kasih Allah hanya didapat dari Allah saja. Sering kasihan Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 19 tadi katakan demikian. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita.
Saudara, seperti tadi saya katakan, kita tidak akan bisa ikut atau menyimak atau berada dalam kasih Allah kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah lahir baru, saudara. Kita bertemu dengan Tuhan. Artinya begini, saudara. Kita percaya akan Dia, akan kuasanya. Dan selanjutnya Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dan selanjutnya kasih Allah ada juga dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya itu saja. Kita juga berada dalam kasih Allah ketika begini, saudara. Karena keselamatan kita juga harus dikerjakan. Dalam arti selama kita hidup, kita juga harus tinggal di dalam Allah. Artinya, saudara, kita hidup, saudara, untuk selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Melalui apa? Ibadah kita, firman Tuhan, doa-doa kita. Karena disitulah saudara dan saya menemukan kasih Allah. Berapa banyak saudara kita melupakan ini. Dan kita perlu diingatkan. Sehingga saudara, hari Minggu kita perlu ibadah. Doa perlu kita lakukan. Baca firman untuk mengingatkan kita juga, saudara. Supaya apa? Kita tidak lupa kasih Allah. Dan saya percaya saudara, keluar dari tempat ini, saudara, kasih Allah tetap melekat dalam diri kita. Dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Saudara, Yohanes 14 ayat 21 katakan demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, siapa di sini mengasihi Tuhan? Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, bentuk mengasihi Tuhan itu, saudara, saya percaya begini, saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti rindu akan Dia. Rindu untuk terus bertemu dengan Tuhan. Amin. Saya mengasihi Tuhan. Umpamanya, saya mengasihi Ko Edi. Tapi karena begini, Ko Edi sering kirim uang kepada saya. Oh, dikirim uang. Mantap ya. Tapi saudara, waktu saya bertemu tatap muka dengan Ko Edi ini, saudara, muka saya cuek. Tapi kalau kirim uang kepada saya dalam jarak yang jauh, saya senang. Tapi begitu mau ketemu dengan dia, wah, rasanya membosankan gitu. Nggak mau saya ketemu. Umpama. Demikian pun Tuhan dengan kita, saudara. Kita jangan sampai begini, saudara. Menginginkan berkatnya saja. Menginginkan hadiahnya saja. Tanpa menginginkan pribadi daripada Tuhan. Saya percaya saudara datang di tempat ini rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Siapa bosan berjumpa dengan Tuhan? Tidak ada. Justru saudara semangat. Ini hujan. Tadi saya tanya kepada teman-teman. Hujan enggak? Hujan Pak. Mungkin tambah lembat. Wah, saya tambah senang, saudara. Kenapa? Ini saya melihat begini, saudara. Ada orang-orang yang benar-benar rindu datang di tempat ini. Sekalipun hujan, sekalipun badai, ombak besar, saudara, saudara tetap mau bertemu dengan Tuhan. Wow. Saya lihat paling romantis di sini Pak Michael sama Ibu Angie ya. Maaf, Pak. Romantis sekali. Saya percaya waktu pacaran, wah, ngeri, saudara. Pak Michael, saya tidak tahu Pak Michael atau Bu Angie. Walaupun badai menerjang, saya akan tetap mau ketemu dengan pacar saya. Waduh, ngeri ya. Melewati ombak yang tinggi sekalipun, jarak yang jauh. Wah, untung ketemunya sama-sama di Amerika, saudara. Coba satunya di Indonesia, satunya di Amerika, beda lagi. Kasihnya mungkin tambah mantap. Saudara yang kasih Tuhan, itulah bentuk kasih. Jadi jangan sampai begini, saudara, kita, Tuhan, aku sayang, aku cinta Engkau karena Engkau sudah memberkati aku. Tapi untuk ketemu Tuhan, aduh saudara, ogahnya minta ampun, malasnya minta ampun. Kata pepatah bilang ini, saudara, Tuhan tidak suka itu. Wah, ini yang mengerti pasti ketawa, saudara. Tuhan tidak suka, gitu ya. Nah, saudara, ayo. Kasih ini hanya bisa ditemukan ketika saudara berjumpa dengan Tuhan. Ketika saudara benar-benar ada di dalam satu persekutuan antara engkau dengan Tuhan. Yang melalui ibadah seperti ini, melalui doa kita, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Kita tidak akan bisa menemukan. Saya bertemu dengan Coach Cincy, bercakap-cakap, saudara.
sebagai seorang teman gitu ya. Ya bahasanya bahasa yang tingkat manusia, saudara. Beda kalau saya bertemu dengan Tuhan, saudara. Oh, itu luar biasa, saudara. Itu akan kasih Tuhan itu memenuhi kehidupan saya. Sehingga saudara, kita bisa mendapatkan impartasi yang daripada Tuhan. Termasuk hari ini berita firman Tuhan adalah sebuah impartasi kasih Allah. Sehingga saudara mulai mengerti dan saudara juga melakukannya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua begini saudara. Agape itu ternyata begini, dapat mengalahkan ketakutan. Banyak orang takut hari-hari ini. Takut masa depan. Takut COVID-19. Ya, takut apa saudara? Takut tidak dapat pekerjaan, takut tentang keuangan, takut tentang usaha yang sudah mulai menurun dan lain sebagainya. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan, dipastikan begini saudara, kasih itu bisa mengalahkan ketakutan. Sebab begini, ayatnya katakan begini, 1 Yohanes 4:18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Dalam terjemahan lama ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tetapi kasih yang sempurna, membuang ketakutan karena ketakutan itu mendatangkan siksa. Dan orang yang takut itu belum sempurna kasihnya. Saudara, percayalah saudara, untuk mengalahkan ketakutan itu. Obatnya bukan saudara, ya kita perlu juga ya beli obat-obatan untuk membentengi imun kita tumbuh dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menjaga kesehatan kita saudara. Kita juga mungkin memperkuat keuangan, memperkuat bisnis kita saudara. Supaya kita tidak takut, tetapi ternyata begini semuanya itu terbatas saudara. Ada masa nanti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan obat daripada ketakutan itu cuma satu ternyata menurut Alkitab, yaitu agape. Ini kasih-kasih yang ada di sini ini dalam bahasa Yunaninya adalah agape. Itu yang bisa mengalahkan ketakutan. Kita baca Efesus pasal 3 ayat 18 sampai yang ke-21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, ya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus, ya, turun-temurun sampai selama-lamanya. Ayat ini mengingatkan begini saudara. Kalau saudara hidup dalam kasih, saudara akan mengenal begini saudara. Ternyata betapa besar lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Coba ikuti saya. Betapa apa saudara pertama? Lebarnya. Panjang-panjang. Betapa panjangnya. Kemudian betapa dalamnya saudara. Kasih Yesus itu lebih dari semua. Artinya begini, kalau kita memahami ini saudara, kita juga percaya begini ternyata saudara, bahwa Tuhan itu dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Kalau kasih Kristus tidak terbatas, mujizatnya juga tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Keajaibannya juga tidak terbatas. Ini yang akan mengalahkan ketakutan kita. Kita punya iman ketika ada kasih Kristus. Percaya Tuhan sanggup membuat terobosan. Ada banyak pembatasan sekarang saudara. Pembatasan untuk bekerja, pembatasan untuk beribadah, pembatasan dalam hal keuangan. Tapi saya mau katakan, Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Tuhan kita dahsyat. Wow, kalau tepuk tangan jangan setengah-setengah. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Kalau kita hidup dalam kasih, kita akan tahu ini. Oh ternyata ya, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Saudara percaya ya, kalau saudara ada kasih Kristus di dalam diri kita masing-masing, kita akan hidup dalam anugerah. Tidak ada kata yang tidak mungkin. Tidak ada kata yang tidak bisa bagi Tuhan. Semuanya bisa
Haleluya. Yang setuju katakan aha. Haleluya, haleluya. Ini Ko Edi semangat sekali saya lihat ini sama Ko Poceng ini. Bu Beji, hujan-hujan jauh dari Pujer, semangat. Ada Eko juga dari Jember ini. Haleluya, semuanya semangat ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, yang terakhir saudara. Kalau dengar kata terakhir, biasanya siang menyegarkan gitu ya. Nah, yang terakhir begini. Agape untuk sesama. Ya, ini jangan saudara lupakan bahwa ternyata begini saudara. Firman Tuhan saya bacakan ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, pembohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah dan yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Pak, dia itu sudah menyakiti saya loh Pak. Dia itu sudah menipu saya. Berkali-kali Pak, saya diperdaya sama dia. Saudara, Tuhan katakan begini, kasih itu kalau saudara dan saya punya agape, sampai tingkatan begini saudara. Mengasihi musuh-musuh kita. Mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi orang yang selalu saudara ingin menjatuhkan kita. Itu kasih agape. Kalau saudara, Tuhan katakan gini, kalau saudara tidak sampai kepada agape, ini bahasanya agape ya, bahasanya agape, yaitu tentang mengasihi Allah. Kalau saudara tidak punya agape, yaitu tidak mengasihi atau membenci saudaranya, saudara, maka saudara dan saya dikatakan bohong. Banyak kan sekarang saudara YouTube, wah dapat hadiah gitu, seperti tadi saya dengar di laptop anak saya. Oh dapat hadiah, nanti dipakai untuk sekolah dan semuanya. Terakhirnya begini saudara, tapi bohong. Itu biasanya anak-anak muda suka video prank gitu saudara. Tapi ini enggak saudara. Saudara dan saya harus menunjukkan ini. Orang-orang sekeliling kita banyak yang membenci kita. Yakinlah saudara, sampai detik ini kita masih terhimpit. Kita masih saudara sudah berbuat baik, masih dimusuhi, masih ingin terus saudara digencet. Ayo kita tunjukkan, amin. Tunjukkan kepada mereka saudara. Dengan apa? Mengasihi mereka. Inilah kasih yang sesungguhnya yang Tuhan mau saudara. Nah itu harus ada dalam kehidupan kita. Kasih atau agape ini saudara, itu benar-benar seperti tadi terjemahannya, unconditional love, yaitu cinta tanpa syarat ya. Jadi saudara mengasihi bukan karena kenal orang itu. Saudara mengasihi bukan karena orang yang mengasihi saudara. Kita mengasihi bukan karena kita ada kepentingan, tapi memang benar-benar tidak kenal, tidak ada saudara, urusannya apa, tidak ada memang. Tapi kalau kita tunjukkan, saudara sudah punya agape di dalamnya. Dan saudara, Tuhan katakan begini, engkau bukan pendusta. Haleluya. Coba tunjuk teman sebelahnya, ya jangan begini-gini kan saudara. Jangan jadi pendusta ya. Kok dia dikasih sih gitu ya saudara. Kok enak aja, ya itu agape saudara. Kalau kita tidak melakukan, kita dibilang pendusta. Ini terlalu kejam Alkitab ini saudara. Terlalu kejam memang, tapi itulah kasih yang ada dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara semuanya di tempat ini punya agape. Haleluya, haleluya. Termasuk apa yang saya pakai ini saudara. Ini merek Casio ini saudara. Merek Casio semua saudara. Dikasih orang. Karena apa? Tidak ada hubungan saudara, tidak ada kepentingan, tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada syarat. Pokoknya mau memberkati. Itulah agape saudara. Oh ini sudah nampak semuanya di sini saudara punya agape. Kadang-kadang saudara, saya benar-benar bersyukur ya. Jemaat di tempat ini telepon, Pak,
tolong di depan itu sudah ada orang saya kirim makanan. Waduh, saya kalau Kotek datang ke rumah ya Bu Muji semuanya. Luar biasa Pak Michael. Semuanya di tempat ini ya. Tiba-tiba saja datang Cik Swi, Pak Pur pagi-pagi. Ya kopocing, wah dengan ubi manisnya. Luar biasa, ya Kocinsi, semuanya saudara. Saya tidak sebut siapa ya, Kocai juga saudara. Itu benar-benar agape saudara. Siapa sih tidak ada keluarga kok? Ngapain saya ngurus dia? Itu salah satu saja saudara. Dan nanti pun kita akan lanjutkan berbagi kasih ya, karena bendahara untuk panitia ini masih pemulihan. Jadi dia katakan, Pak kita akan lanjutkan Pak ya. Oke, nanti sudah waktunya tenang dan kita bisa untuk berbagi semuanya. Nah jadi ini yang Tuhan mau. Nah yang terakhir, nah ini dua tokoh ini saudara, itu dari India. Yang pertama Mother Teresa. Dia katakan begini, buah kebenaran, keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Ada kasih di dalamnya ya. Buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Itu Mother Teresa saudara. Ini orang yang benar-benar mencurahkan seluruh hidupnya untuk hidup melayani orang-orang miskin. Itu panggilan benar saudara, panggilan. Jadi tidak disamaratakan. Karena orang ini juga punya karisma ya. Bukan dia sendiri yang mengeluarkan, tapi karismanya begini saudara. Mengumpulkan dana dari banyak yayasan, orang-orang yang kaya dikumpulkan dia salurkan. Dan ini memang butuh orang yang bisa untuk seperti itu. Ya, kalau ada yang terpanggil juga tidak apa-apa, saudara. Tapi ini butuh karisma juga. Nah, yang kedua adalah yaitu Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi ini pernah mau jadi Kristen. Ya, pernah mau jadi Kristen, saudara. Tapi dia tidak jadi. Tapi dia bilang begini, saya tidak jadi Kristen bukan saya tidak percaya Yesus. Saya pengikut Yesus, tapi saya bukan orang Kristen. Karena suatu waktu dia datang ke gereja, saudara. Entah gereja apa ya. Dan waktu itu, saudara, orang Asyir yang berdiri di gereja, ya, yang di depan itu, saudara. Waktu dia masuk, dia ditolak. Dan kemudian diusir dari gereja. Kenapa diusir? Ternyata, saudara, dia dianggap bukan orang Kristen, bukan bagian warga gereja. Makanya di sini saudara, siapapun bisa datang. Amin. Saudara yang mau, saudara yang rusak, saudara yang tidak karu-karuan. Gereja bukan tempat orang benar. Tapi gereja adalah tempat orang yang mau dibenarkan. Sehingga kita menerima siapapun saudara. Gereja bukan kumpulan orang-orang yang baik saudara. Tapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang mau dipulihkan kehidupannya. Ayo saudara, hari ini kita mau bertumbuh di dalam kasih. Amin. Dunia sekarang sedang membutuhkan kasih. Biar itu ditemukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Di tengah-tengah akademi virus corona, kami mau terus belajar. Yang kami pelajari hari ini Tuhan, kami mau hidup di dalam kasih. Kami mau bertumbuh di dalam kasih. Kami tahu Tuhan Kau akan memakai kami. Engkau juga akan terus Tuhan memberkati kami untuk menjadi berkat. Engkau juga terus Tuhan di masa-masa akademi virus corona akan membuat kami naik dan tidak pernah turun. Akan juga Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami Bapa. Akan membuat banyak promosi juga Tuhan kerjakan. Untuk kami mempunyai kasih Kristus, yaitu agape. Berkati umat-Mu Tuhan, jamah umat-Mu Tuhan. Sehingga kami hari ini terus bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kondisi yang Tuhan sudah berikan. Pekerjaan kami baik, keluarga kami baik, usaha kami baik Tuhan. Bisnis kami juga Tuhan lindungi dan jagai. Dan juga bukan hanya itu, juga Tuhan membuat terobosan dan memberkati kami. Kami mau tetap bertumbuh dalam kasih. Berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin.
Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan berdoa bagi teman-teman yang berada di rumah, supaya kasih karunia Tuhan ketika mereka juga ikut ibadah secara online, mereka diberkati. Bapa, kami bersyukur, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini menyaksikan ibadah online. Tuhan, jamah kehidupan mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah juga dikuatkan Bapa. Bisnis, usaha, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka dalam anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus pulihkan keadaan umat-Mu Tuhan, dimanapun berada Bapa. Terima kasih Bapa. Mari saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati bisnismu. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi, dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.